الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كان يحبنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله ربنا وأشهد أن محمدا نبينا بلغ الرسالة وبدل الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة حتى أتاه بربه اليقين. صلوات ربنا والسلام عليه وعلى آله وأزواجه الطاهرين الطيبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبه سيئات حسنة تمحوها وخلق الناس بالخلق الحسن. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. صدق الله العظيم. Jemaah salat Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang masih memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada perkara yang patut harus kita berhati-hati di dunia ini adalah, yakni sebelum datang malaikat maut di hadapan kita, yaitu kita harus berhati-hati dengan perkara ini, yakni perkara menjaga diri kita dan keluarga kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang hanya baik untuk dirinya pribadi, sedangkan keluarganya hancur-hancuran berada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan jaminan hatta dia kepala keluarga sekalipun. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwasanya kepala keluarga mendapat jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminannya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan yakni salat, ataukah senantiasa kita melaksanakan at-tilawatul Quran, kita berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semua harapan itu kita melakukan amal soleh hanya ingin apa? Mendapatkan jaminan surga yang senantiasa kita hidup dalam kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Namun jaminan yang kita impi-impikan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kenyataan yang sangat pahit bahwa ternyata
istri dan anak kita yang akan menarik tangan kita membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita soleh, namun soleh kita hanya untuk pribadi kita saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah At-Taghabun ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum, ketahuilah bahwa anak-anakmu dan istri-istrimu akan menjadi musuh bagimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan kalimatnya, fahdharuhu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Jemaah salat Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalimat ini seakan-akan aneh terdengar di kedengaran kita. Bukankah istri adalah orang yang paling kita sayangi? Bukankah istri adalah orang yang paling kita cintai? Bukankah anak adalah buah hati yang kita sayangi selama ini? Kenapa pula mereka menjadi musuh kita? Jemaah salat Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anak dan istri kita menjadi musuh kita? Tentu kalau kita membuka tafsirnya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tafsirnya yaitu tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, maksud Allah Subhanahu wa taala mengatakan aduwwun lakum, istri dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu di saat engkau terjerumus dalam kemaksiatan dan anak dan istrimu terjerumus dalam kemaksiatan, engkau biarkan mereka terlena dalam kemaksiatan. Ini tafsirnya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hanya mengira menjaga diri saja sudah termasuk dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Quran surah At-Tahrim, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu. Allah Subhanahu wa taala menyangkut pautkan keluarga kita, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seakan-akan Allah ingin mengatakan kalau engkau saja yang baik, akan tetapi keluargamu buruk atau jelek, maka engkau tidak akan mendapatkan jaminan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling banyak terjadi di masyarakat kita, jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya ataukah suami rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di masjid 5 waktu. Ramadan selalu dia rindukan. Senin Kamis menjadi kebiasaannya. Sedekah di mana-mana kita melihat nama-namanya dipampang di pengumuman-pengumuman masjid. Tetapi ternyata anak dan istrinya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang justru dia tidak pernah melarangnya, jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia biarkan anak dan istrinya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah menggubrisnya sedikit pun. Maka disinilah puncak kehinaan terjadi pada dirinya.
walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli sedekah, di saat kita tidak mempedulikan anak dan istri kita, maka disinilah puncak kehinaan bagi kita jemaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yanduruhum Allah azza wa jalla yaum al-qiyamah. Ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya atau tidak akan memandang dengan pandangan kasih sayang di yaumul qiyamah, yakni Allah Subhanahu wa taala membencinya, Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, dan Allah Subhanahu wa taala Allah siapkan siksaannya di yaumul qiyamah. Ada 3 orang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-'ad liwalidai, yaitu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mereka tidak akan dipandang di yaumul qiyamah dengan pandangan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-'ad liwalidai, yaitu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita lihat fenomena sekarang terjadi, sungguh ironis. Anak bunuh bapaknya, bapak bunuh anaknya. Ini yang terjadi jemaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang kedua, al-mar'atun mutarajjalah, yaitu perempuan yang meniru-niru gaya laki-laki, atau sebaliknya, laki-laki yang meniru-niru gaya perempuan. Coba kita lihat, banyak terjadi, bahkan sungguh memprihatinkan. Kita lihat remaja-remaja, sungguh ironis. Kita lihat pakaiannya tidak layak pakai, sungguh sangat menyerupai yakni perempuan, jemaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dayyus. Ad-dayyus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa dayyus itu. Dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladhi yukirru fi ahlihi al-khubus. Dayyus adalah orang yang membiarkan keluarganya, membiarkan anak istrinya terjatuh dalam lubang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal yang tidak dipandang di yaumul qiyamah, yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayang, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang kedua, perempuan yang meniru-niru gaya laki-laki, atau sebaliknya, laki-laki meniru gaya-gaya perempuan. Dan yang ketiga, ad-dayyus, suami atau bapak yang tidak mempedulikan anaknya terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas sami'un 'alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 3 golongan manusia yang tidak digubris oleh Allah.